Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair. Sobahun nur. Kaifa halukum? Alhamdulillah, ana bi khair. Alhamdulillah, di pagi hari yang cerah ini kita masih diberikan nikmat kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih bisa belajar dengan sehat, dengan semangat walaupun belajar kali ini kita masih dalam kondisi virtual ya. Walau bagaimanapun kita harus tetap bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya yang telah Allah berikan kepada kita. Salah satunya dengan mengucap rasa syukur Alhamdulillah. Dan yang kedua, selain Alhamdulillah, selain kita mengucapkan Alhamdulillah, salah satu ungkapan rasa syukur kita adalah dengan belajar dengan giat, dengan tekun. Nah, itu salah satu bukti kalau kita bersyukur kepada Allah karena Allah masih memberikan kita nikmat yang sehat. Coba kalau misalnya Allah memberikan kita nikmat sakit, kira-kira kita masih bisa kuat tidak untuk belajar? Pasti tidak senikmat ketika kita merasakan kesehatan. Karena kita masih diberikan kesehatan, kita harus selalu bersyukur kepada Allah. Baik, anak-anak sholihah dan sholih, setelah liburan kemarin dan setelah kita melakukan PH2, kita lanjut ke materi bahasa Arab kita. Masih ingat ya, fil bidayah di depan, fil wasti di tengah, dan fin nihayah di akhir. Kita masih belajar tentang 3 poin itu ya. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari posisi huruf hijaiyah do. Ya, kita akan mempelajari huruf do apabila di depan, fil bidayah, fil wasti di tengah, dan fin nihayah di akhir. Baik, sudah siap ya? Sebelum itu, alangkah baiknya kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, hari ini kita akan mempelajari tentang bentuk-bentuk posisi huruf do yang berada di awal, di tengah kalimat, dan di akhir kalimat. Dan selain itu kita akan mempelajari juga kosakata yang terdiri dari huruf do, yang ada huruf do-nya. Nah, fil bidayah artinya adalah di depan. Di depan, fil bidayah. Fil wasti di tengah. Di tengah, fil wasti. Fin nihayah di akhir. Di akhir, fin nihayah. Baik, sekarang kita sudah masuk ke posisi bentuk-bentuk huruf do. Silakan dilihat. Nah, yang pertama, fil bidayah di depan. Huruf do jika berada di depan akan berbentuk seperti ini. Nah, huruf do ini bisa digabung dengan huruf setelahnya. Jadi, di akhir setelah huruf do, maka ada buntut. Nah, itu untuk sambungan huruf setelahnya. Nah, yang kedua, ada fil wasti di tengah. Huruf do apabila ada di tengah bentuknya seperti ini. Jadi huruf do bisa juga digabung dengan huruf sebelum dan setelahnya. Nah, lalu ada fin nihayah di akhir. Nah, di akhir ini huruf do ada 2 bentuk atau ada 2 macam. Yang pertama seperti ini, apabila huruf do-nya itu benar-benar di akhir dan sebelumnya bisa digabung dengan huruf sebelumnya. Dan bentuk yang kedua adalah seperti ini.
Nah, perbedaannya jika yang di kotak merah ini huruf do di akhir tidak digabung dengan huruf sebelum dan setelahnya. Jadi tidak bisa disambung huruf do-nya. Nah, boleh dilihat dulu, diperhatikan, disimak posisi-posisi bentuk huruf do apabila di depan, di tengah, dan di akhir. Boleh di screenshot lalu biar kalian bisa melihat sewaktu-waktu. Nah, sekarang kita masuk ke kosakatanya. Nah, di nomor pertama ini ada gambar kodok atau katak. Nah, dalam bahasa Arab, katak ini adalah difda'un. 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 Nah, difda'un ini huruf do-nya ada di awal ya. Dan setelah huruf do ini dia bisa digabung dengan huruf fa. Maka bentuknya seperti itu, ada buntutnya. Nah, yang kedua. Nah, ini gambar apa ya? Nah, ini adalah gambar orang yang sedang tertawa. Nah, bahasa Arabnya adalah yadhaku. 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 Artinya adalah tertawa. Nah, huruf do ini berada di tengah-tengah antara huruf iya dan huruf ha. Nah, huruf iya bisa digabung dengan huruf do, dan huruf do juga bisa digabung dengan huruf ha. Maka bentuknya seperti itu ya. Nah, yang ketiga maksudnya. Wah, ada telur, makanan kesukaan siapa ini? Telur dalam bahasa Arab disebut baydun. 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 Nah, huruf do-nya ini ada di akhir ya. Dan huruf do-nya ini bisa digabung dengan huruf sebelumnya, yaitu huruf ya. Dan yang terakhir, nah ini adalah gambar wastafel atau tempat cuci tangan atau tempat mengalir, tempat untuk air ya. Nah, ini bahasa Arabnya adalah haudun. 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 Nah, kata haudun ini huruf do-nya juga sama di akhir juga. Nah, yang membedakan huruf waw-nya ini ya, huruf yang sebelum do-nya ini tidak bisa digabung dengan huruf do. Ya, huruf waw tidak bisa digabung dengan huruf do. Maka huruf do-nya terpisah sendiri. Ya. Bisa dibedakan ya antara baydun dan haudun. Sama-sama huruf do-nya fi nihayah di akhir, namun yang membedakan jika baydun, telur yang tadi, huruf sebelum do-nya ini bisa digabung, sedangkan yang haudun, huruf sebelumnya ini tidak bisa digabung. Baik. Nah, di sini sudah ada gambar-gambar yang tadi. Ada kadak, ada katak, ada orang yang sedang tertawa, ada telur, dan ada wastafel. Ini juga Bu Nuna sudah ada kotak di depan, di tengah, di akhir, dan di akhir. Karena yang di akhir ada dua ya, ada dua macam bentuk. Baik, yang pertama yang ada di depan, difda'un. 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 Yang di tengah, yadhaku. Yadhaku. Yang di akhir, baydun. Baydun. Haudun. Haudun. Baik, silahkan dicermati, dilihat perbedaan antara huruf do di depan, huruf do di tengah, dan huruf do. Baik. Nah,
Telur. Bu Nunu ada pertanyaan, telur apa ya bahasa Arabnya ya? Kira-kira telur ini posisi huruf do-nya ada di depan, di tengah, atau di akhir? Nah, jawabannya kalian jawab sendiri dan kalian buktikan jawaban kalian benar atau tidak sesuai dengan buku bahasa Arab. Baik, anak-anakku sekalian, untuk hari ini cukup sampai di sini. Syukran katsiran ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.